Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 Mei berjudul Dimensi Kehidupan Orang Percaya. Jika cara pandang seseorang mengenai keselamatan hanya dalam satu dimensi, maka pasti tidak ada perjuangan yang proporsional untuk mengalami dan memiliki keselamatan itu. Banyak orang Kristen yang memandang keselamatan hanya dalam satu dimensi, bahwa Yesus telah mati di kayu salib bagi manusia 2000 tahun yang lalu menebus dosa umat pilihan. Pengorbanan tersebut sudah menjadi jaminan bagi umat pilihan pasti selamat masuk surga. Yaitu bagi mereka yang mempercayai fakta sejarah itu dan mengakui status Yesus sebagai Juru Selamat, saudara. Ini satu pandangan ya, saudaraku, yang tidak tepat sebenarnya. Pokoknya percaya Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu, dan yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah pasti selamat. Nah, sebagian besar orang Kristen memiliki pandangan seperti ini, saudara. Sebagian besar orang Kristen. Mereka merasa sudah menjadi anak-anak Allah yang sah dengan segala hak-haknya, yaitu berkat-berkat jasmani dan pemeliharaan Allah. Kemudian nanti kalau mati boleh meyakini masuk surga. Ini yang dipandang sebagai kasih karunia. Ini yang dipandang sebagai kasih karunia, dan itu cara berpikir yang salah. Apa yang saya kemukakan ini sejajar dengan keyakinan bahwa Yesus telah mati di kayu salib sebagai usaha membenarkan orang percaya. Pembenaran itu sekali untuk selamanya dan sudah tuntas sempurna. Pembenaran telah menempatkan manusia sebagai orang yang benar di hadapan Allah Bapa, di mana orang Kristen sudah diakui sebagai anak-anak Allah yang sah oleh pembenaran tersebut. Jadi orang percaya tidak perlu lagi melakukan perjuangan untuk mengalami dan memiliki keselamatan. Sebab mereka meyakini sudah merasa memiliki keselamatan itu. Bila ada usaha-usaha seperti perjuangan untuk mengalami dan memiliki keselamatan, dianggap sebagai kebodohan, saudara, atau dipandang menyimpang dari prinsip sola gratia atau only by grace. Cara berpikir ini sudah mengakar selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, sehingga mereka tidak menemukan kemurnian kebenaran yang Yesus dan para rasul ajarkan. Kekristenan seperti ini hanya menciptakan keberagamaan seperti agama-agama pada umumnya, bukan jalan hidup yang Allah kehendaki. Menurut mereka dosa-dosa telah diampuni sekali untuk selamanya, sehingga tidak perlu lagi terlalu mempersoalkan masalah dosa. Darah Yesus sudah menghapus dosa, berarti masalah dosa sudah selesai. Kalaupun mereka meminta ampun atas kesalahan yang mereka pahami hanyalah pelanggaran terhadap hukum atau moral secara umum. Mereka tidak memperhatikan masalah kodrat dosa yang harus diganti dengan kodrat ilahi. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki perjuangan masuk jalan sempit. Atau mereka tidak memiliki perjuangan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar guna mengalami perubahan kodrat. Kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang tidak benar, bukan jalan keselamatan yang diajarkan oleh Injil. Keselamatan juga harus dilihat dari dimensi sekarang, bukan hanya dimensi masa lalu, harus juga dilihat dari dimensi hari ini, di mana orang percaya yang mempercayai fakta sejarah pengorbanan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Juru Selamat harus mengalami proses perubahan guna mencapai maksud keselamatan itu diberikan. Keselamatan diberikan agar manusia berdosa bukan saja menerima pengampunan dosa dari segala perbuatan-perbuatan salahnya, tapi juga mengalami proses perubahan, bukan hanya tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap hukum moral umum, jadi bukan hanya menjadi orang baik-baik di mata manusia, tetapi juga menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Perubahan seperti ini tidak ada dalam agama manapun, saudara. Ini adalah perubahan kodrat, dan hanya kasih karunia dalam Yesus yang dapat mengerjakan hal ini.
Kematian Yesus di kayu salib memikul dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. Tetapi kodrat dosa yang melekat dalam diri kita tidak hilang dengan sendirinya. Tidak hilang dengan sendirinya. Kodrat dosa di dalam diri kita harus diselesaikan melalui proses pemuritan atau pendewasaan sepanjang umur hidup kita. Proses perubahan ini terjadi melalui didikan Bapa dalam kehidupan orang percaya. Tulis dalam Ibrani pasal 12, saudaraku. Agar orang Kristen tidak hanya menjadi anak-anak gampang atau notos, ini anak yang tidak sah ya, tetapi harus menjadi anak-anak yang sah atau pangeran huios. Dalam hal ini pengesahan sebagai anak Allah, saudaraku, menuntut peran individu orang percaya, bukan hanya dari satu pihak, yaitu pihak Allah. Pembenaran oleh darah Yesus membuat kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Allah tidak melihat dosa kesalahan yang telah kita lakukan, sedang kita lakukan dan bisa kita lakukan lagi. Kita dianggap benar oleh darah Yesus yang menghapus dosa kita, atau salib yang memikul dosa kita. Bapa memberikan Roh Kudus sebagai metera yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi orang percaya bukan hanya diharapkan berkeadaan dianggap benar atau dibenarkan, tetapi orang percaya harus sungguh-sungguh bisa berkeadaan benar sesuai dengan standar yang Allah kehendaki. Standar yang Allah kehendaki adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, sehingga orang percaya bisa berkeadaan berkodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dengan demikian menjadi orang percaya berarti membawa diri kepada perjuangan yang sangat berat, lebih berat dari perjuangan orang yang tidak menjadi umat pilihan. Tetapi selama ini banyak orang Kristen yang berpikir sebaliknya. Menjadi orang Kristen berarti memiliki kemudahan hidup di bumi dengan jaminan berkat-berkat jasmani dan pemeliharaan Allah sebagai anak-anaknya. Dan nanti kalau mati pasti diterima masuk surga. Nah, ini cara pandang yang umum demikian, dan hal ini membuat orang tidak melakukan perjuangan, ya saudaraku. Tidak melakukan perjuangan yang semestinya harus dilakukan sebagai orang percaya. Cara pandang yang salah ini menciptakan kehidupan Kristen yang lumpuh, tanpa perjuangan untuk memenuhi panggilan sebagai orang percaya, menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Orang tidak mengalami keselamatan. Inilah yang membuat kehidupan orang Kristen lumpuh. Tapi dengan penjelasan ini kiranya saudara-saudara bisa mengerti dan saudara-saudara sekalian diberkati oleh kebenaran ini, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.